حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dalam doa kita selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga keimanan kita, dijaga amalan-amalan soleh kita, sehingga kita insyaallah
bisa istiqomah selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami selalu di jalan-Mu yang lurus ya Allah. Jalan orang-orang yang Kau berikan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, dan bukan pula jalan orang-orang yang Kau murkai. Doa kita selalu dalam suratul Fatihah yang kita baca dalam setiap rakaat salat kita, agar diri kita dan keluarga kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita pun selalu berdoa agar apa yang kita lakukan, ibadah yang kita perbuat, semuanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus selalu kita kejar. Inilah yang harus selalu kita perhatikan. Bagaimana kita selalu berusaha bersama menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus selalu berusaha bersama menjaga amalan-amalan kita. Karena inilah yang insyaallah nanti akan membawa kita ke jalan yang insyaallah penuh dengan kebahagiaan tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang insyaallah nanti bisa menghantarkan kita nanti tersenyum tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan juga amalan-amalan soleh kita. Tatkala saat ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini mari selalu kita dengan tidak bosan-bosannya selalu mengintrospeksi diri kita. Kita selalu melihat ke dalam diri kita, bagaimana diri kita saat ini. Kalau kita merasa kita belum maksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita bersama-sama tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa masih belum maksimal dalam hal amal soleh kita, dalam kita mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yuk mari kita bersama-sama mempergunakan dengan semaksimal mungkin apapun yang Allah berikan kepada kita untuk banyak kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memberitahukan kepada kita, menjanjikan kepada kita, kalau kita bisa menjaga diri kita, kalau kita bisa mempergunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini baik, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Allah akan memberikan nikmatnya yang lain kepada kita. Sebaliknya ketika kita lalai, Allah mengingatkan kita, inna azabi lasyadid. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita sebagai orang tua, bagaimana kita melihat anak-anak kita. Kalau mungkin yang selama ini kita masih suka acuh dengan anak kita, kita masih kurang perhatian dengan anak kita, terutama dalam hal ibadah, dalam hal muamalah kepada sesama manusia, yuk mari kita bersama-sama perbaiki itu. Kita juga sebagai anak, kalau kita sebagai anak merasa sampai saat ini belum maksimal berbakti kepada kedua orang tua kita, masih sering kita menyakiti kedua orang tua kita, masih belum maksimal kita mendoakan kedua orang tua kita, yuk mari sekali lagi kita bersama-sama perbaiki itu semua. Apalagi saat ini kita di bulan yang baik, bulan Rajab, di mana saat ini insyaallah semua munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ikhlas dalam berdoa dan bersungguh-sungguh dan istiqamah mengamalkan doa itu, maka insyaallah Allah mengabulkan doa-doa kita. Maka oleh karena itu sekali lagi, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah yang terpenting yang harus selalu kita jaga dalam diri kita. Memang terkadang tatkala kita berusaha menjadikan diri kita orang yang baik, menjadikan diri kita orang yang insyaallah lebih baik, ibadahnya baik, amal solehnya baik, ada saja pasti ujian, ada saja pasti benturan, ada saja pasti cemoohan yang akan kita dapatkan.
Ada saja yang seperti itu. Tapi yakinlah, ketika kita berusaha, niat kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, niat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niat kita untuk mempergunakan apa yang Allah berikan ini untuk kebaikan dan untuk mencari ridha Allah, bismillah, insyaallah apa yang kita lakukan akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah orang bercerita, biarkanlah orang berbicara tentang kita. Yang pasti ketika kita berjalan di jalan Allah, bismillah, dengan nama Allah, insyaallah kita terus berjalan. Walaupun memang mungkin terkadang ujian pasti akan ada kita temui. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu sekali lagi, tatkala kita mungkin agak lemah, tatkala kita mulai lemah keimanan kita sehingga kita terbujur raih melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih, bertasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihamdi rabbika wastaghfir, dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, dan juga memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tiga ini insyaallah, dengan kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memuji apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan mensyukuri semua apa yang Allah berikan kepada kita, apapun itu, walaupun terkadang maaf mungkin kita merasa kurang apa yang Allah berikan kepada kita, tapi yakinlah itulah yang terbaik menurut Allah buat kita. Sekali lagi, walaupun mungkin kita merasa apa yang Allah berikan kepada kita masih kurang, tapi yakinlah itulah yang terbaik menurut Allah buat kita. Karena yang kita cari di sini bukan baik untuk kita, bukan baik di mata manusia, tapi bagaimana kita berusaha baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semuanya nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya mencari baik di hadapan sesama manusia saja tapi tidak baik di mata Allah, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika kita mencari kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan ridha dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Insyaallah. Bersyukur kita selalu kepada Allah. Banyak bertasbih, sekali lagi bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita terjerumus, terpengaruh dengan bujuk rayu syaitan, cepat mohonkan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting, jangan sampai tatkala kita memohon ampunan kepada Allah dari kesalahan yang kita lakukan, selanjutnya kita masih mengulang kesalahan yang kita lakukan itu. Ini yang terpenting. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kesempatan kedua kita tidak tahu apakah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memohon ampunannya, ataukah yang kita takutkan tatkala kita melakukan kesalahan yang kedua kali, saat itu Allah sudah tidak memberikan kesempatan kepada kita, tetapi Allah malah mengutus malaikat Israilnya ke hadapan kita untuk mencabut nyawa kita. Na'udzubillah. Inilah yang kita takutkan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita, agar jangan sampai kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai dari kenikmatan dunia ini, yang dimana memang kita tahu yang namanya dunia ini, subhanallah, kalau kita tidak benar-benar mempergunakan, memanfaatkan dunia seisinya ini, maka na'udzubillah kita akan menangis nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak semua atau tidak ingin tatkala kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan menangis. Kita kembali dalam keadaan kita penuh dengan dosa, kesalahan yang kita lakukan. Tentunya kita semua tidak ingin akan ini. Maka oleh karena itu mari kita bersama-sama selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, mantapkanlah hati kami ya Allah, hati yang saat ini selalu taat kepadamu, selalu menjaga atau menjalankan perintahmu ya Allah. Jaga hati ini ya Allah agar kami tetap istiqomah. Jangan kau palingkan hati kami ya Allah dari menjalankan perintahmu ya Allah. Munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tsabbit qulubina ala dinika wa ta'atika ya Allah. Ya Allah, mantapkan hati kami dalam ketaatan, dalam agamamu ya Allah. Doa kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita sombong tidak mau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajatkan diri kita selalu kepada Allah. Karena yang memberikan sesuatu, yang memberikan semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah. Maka jangan sampai kita malas untuk berdoa. Jangan sampai kita enggan untuk berdoa. Jangan sampai. Munajatkan diri kita kepada Allah. Karena kita ini adalah hamba Allah yang dhaif. Hamba Allah yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Hanya Allah yang punya segala-galanya. Maka oleh karena itu kita harus banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kita selalu kepada Allah. InsyaAllah ketika kita selalu dekat kepada Allah dengan banyak zikrullah, ingat kepada Allah, menjaga salat kita, maka insyaAllah munajat yang kita harapkan kepada Allah, insyaAllah Allah akan kabulkan munajat kita insyaAllah. Apalagi munajat yang utama paling tidak kita, bagaimana kita semua diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia, bahagia juga di akhirat, dan juga dijauhkan dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita bisa mencapai cita-cita kita, mencapai tujuan kita, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.